Hai, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Psikologi Kesehatan yang terdiri dari Akbal Kamar Mubarok, Alfiani Mega Lesmana, Alifia Salsabila, dan Alifia Azahra. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan dengan judul Perilaku Adiksi dan Perilaku Seks. Pasti kalian penasaran kan? Apa sih perilaku adiksi itu dan perilaku seks itu bagaimana ya? Yuk tonton dan simak penjelasannya sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku adiksi. Sebelumnya, apa itu adiksi? Adiksi adalah suatu gangguan yang bersifat kronis dan kumat-kumatan ditandai dengan perbuatan kompulsif yang diulang-ulang oleh seseorang untuk memuaskan diri pada aktivitas tertentu. Jadi, adiksi ini adalah kecanduan atau ketergantungan secara fisik dan mental terhadap suatu zat. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis adiksi. Yang pertama ada adiksi terhadap nafza, yang kedua berbelanja dan senam, yang ketiga penggunaan internet, yang keempat judi online atau langsung, yang kelima ada adiksi seks dan pornografi. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada faktor genetik atau biologi, yang kedua farmakologi, yang ketiga psikologi, dan yang keempat sosial. Dalam pandangan modern, ada kecenderungan menjelaskan bahwa hipotalamus menghasilkan peptida dalam otak yang mempunyai efek seperti zat kimia dari luar, misalnya alkohol dan nikotin. Ketika aktivitas adiksi sedang berlangsung, sebagai contoh, ketika penjudi atau orang yang belanja sedang memuaskan hasrat yang kuat atau craving-nya, pada saat itu zat kimia endorfin diproduksi dan dilepaskan. Seorang psikoterapis yang bernama Dr. Tammy Nelson, pendiri dan sekaligus direktur Center for the Connected, berpendapat kata adiksi merujuk pada suatu perilaku yang berusaha dihentikan atau dicegah oleh seseorang, tetapi ia tidak mampu. Oleh karena itu, Dr. Nelson menekankan adiksi seks sebenarnya bukan cuma masalah seks atau cinta. Hal itu merupakan upaya seseorang untuk mencapai suatu jenis mengontrol kegelisahan, ketakutan, atau dorongan dalam diri untuk mengulangi suatu perilaku terus-menerus dengan berharap kali ini hasilnya akan berbeda. Dampak adiksi seks. Dampak dari adiksi seks antara lain bisa dilihat dari sisi fisiologis, akan lebih beresiko terkena penyakit seksual. Sifat yang ekstrim pada seks ini menyebabkan pria penderita kecanduan seks lebih beresiko tertular penyakit kelamin seperti penyakit sifilis, penyakit klamidia, penyakit gonore, dan penyakit HIV karena sering bergonta-ganti pasangan. Kecanduan seks juga seringkali menimbulkan efek negatif pada beberapa aspek kehidupan seseorang, seperti misalnya penurunan kualitas hubungan personal dan sosial, keterhubungan dengan keluarga, berkurangnya konsentrasi serta produktivitas kerja, dan disfungsi seksual atau penyakit menular seksual. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan perilaku seksual. Apa sih perilaku seks itu? Sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu definisi perilaku seksual. Perilaku seksual adalah suatu bentuk tingkah laku individu dalam mengekspresikan perasaannya. Menurut para tokoh yaitu Sarwono pada tahun 2005, perilaku seksual adalah tingkah laku individu yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenis ataupun sesama jenis. Bentuk tingkah laku yang dimunculkan bermacam-macam, mulai dari perasaan tertarik sampai tingkah laku berkencan, bercumbu, dan bersenggema. Menurut tokoh lainnya, yaitu menurut Nugraha pada tahun 2006, seksualitas adalah bagaimana individu merasakan sifat dasar dan ciri-ciri seksual khusus seperti berciuman, berpelukan, meraba payudara, meraba alat kelamin, hingga berhubungan badan. Di sini ada bentuk-bentuk perilaku seksual. Ada 4 teman-teman. Yang pertama, touching.
yaitu bersentuhan seperti berpelukan dan berangkulan. Yang kedua, kissing atau berciuman, dimulai dari sekedar kecupan yaitu light kissing sampai pada French kiss yaitu deep kissing. Yang ketiga, petting atau bercumbu, dilakukan untuk meningkatkan gairah seksual seperti bersentuhan, meraba daerah sensitif, dan belum melakukan hubungan kelamin. Yang keempat, coitus atau berhubungan badan, yaitu adanya kontak antara penis dengan vagina dan terjadi penetrasi penis dalam vagina. Perilaku seksual juga ada faktor-faktornya loh, faktor-faktor penyebab perilaku seksual. Dari Hurlock tahun 2004 menyatakan bahwa manifestasi dari dorongan seksual dalam perilaku seksual dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu yang pertama, faktor internal, yaitu stimulus yang berasal dari dalam individu yang berupa hormon-hormon alat reproduksi. Bekerjanya hormon alat reproduksi mendorong individu untuk melakukan perilaku seksual untuk mencapai kepuasan. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu stimulus yang berasal dari luar individu yang memunculkan perilaku seksual. Dorongan eksternal diperoleh melalui pengalaman kencan, informasi mengenai seksualitas, pengalaman masturbasi, majalah, dan film porno. Selanjutnya, persepsi tentang cinta dan remaja. A. Definisi cinta. Menurut Robert Sternberg, cinta adalah cerita, di mana para pasangan adalah penulisnya dan jenis cerita yang dibuat merefleksikan kepribadian dan persamaan akan hubungan cinta. Maka dari itu, persepsi tentang cinta adalah suatu proses pencarian informasi tentang kedekatan antar individu dengan pasangannya untuk merefleksikan perasaan cinta dari stimulus yang diterima oleh alat indera. Menurut Sternberg, teori segi cinta atau Triangular Theory of Love dibagi menjadi 3 elemen, yaitu menjalin intimasi berupa elemen emosional, di mana individu yang menjalin hubungan intimasi akan terbuka dengan pasangannya yang akan mengarah pada keterhubungan, kehangatan, dan kepercayaan. Adanya hasrat, elemen adanya emosional, motivasional yang didasarkan kepada dorongan batin yang menerjemahkan gejolak fisiologis ke dalam hasrat seksual. Menjalin komitmen berupa elemen kognitif, individu akan membuat keputusan untuk mencintai dan untuk terus dicintai. Lalu B, definisi remaja. Menurut Feldman mengatakan bahwa masa remaja merupakan masa di mana individu mengalami masa transisi dari anak-anak memasuki masa dewasa. Menurut Santrock mengatakan bahwa masa remaja didefinisikan sebagai periode transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa yang melibatkan perubahan-perubahan biologis, kognitif, dan sosio-emosional. Disimpulkan bahwa remaja merupakan masa transisi dari anak ke masa dewasa yang melibatkan perubahan-perubahan biologis, kognitif, dan sosio-emosional. Selanjutnya, rentang usia remaja. Menurut Santrock, usia remaja bervariasi terkait dengan lingkungan, budaya, dan historisnya. Di Amerika Serikat dan sebagai budaya besar lainnya, masa remaja dimulai sekitar usia 10 hingga 13 tahun dan berakhir sekitar usia 18 sampai 22 tahun. Menurut Harlock, mengatakan bahwa masa remaja berlangsung antara usia 13 tahun sampai 16 tahun atau 17 tahun dan berakhir dari usia 16 tahun atau 17 tahun sampai 18 tahun. Selanjutnya, tugas perkembangan remaja. Menurut Harlock, yaitu membangun hubungan baru yang lebih matang dengan teman sebaya sesama jenis, menjadi individu yang lebih mandiri, baik dalam kemandirian emosional, kemandirian perilaku, ataupun kemandirian ekonomis, mengembangkan keterampilan intelektual dalam sekolah dan pendidikan, mengembangkan perilaku sosial yang bertanggung jawab, mempersiapkan diri untuk memasuki masa perkawinan atau cenderung perilaku kawin muda. Selanjutnya membahas tentang hubungan cinta, seksualitas, dan remaja. Hubungan antara persepsi cinta dengan perilaku seksual pada remaja. Salah satu tugas perkembangan di tahap remaja adalah menjalin hubungan sosial yang lebih matang dengan teman sebaya baik laki-laki maupun perempuan. Benokraitis menyatakan bahwa pacaran merupakan suatu proses pengenalan di mana individu bertemu dengan individu lainnya dalam konteks sosial yang bertujuan untuk saling mengenal, apakah individu tersebut memiliki kesamaan atau tidak. Namun pada saat ini, remaja yang berpacaran dengan lawan jenisnya cenderung mengekspresikan cintanya dalam bentuk perilaku seksual, seperti berpegangan tangan, berpelukan,
berciuman, hingga sampai hubungan darah. Pacaran biasanya ditandai dengan adanya daya tarik seksual terhadap lawan jenis serta perasaan cocok yang dirasakan oleh laki-laki dan perempuan lajang. Lalu, menurut Sarwono mengatakan bahwa perbedaan jenis kelamin sangat berpengaruh terhadap perilaku seksual pada remaja. Menurut AAP Komit, mengungkapkan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi perilaku seksual di kalangan remaja. Perilaku seksual yang dilakukan remaja seringkali dilakukan dengan mengatasnamakan cinta. Perilaku berpacaran atau menjalin hubungan romantis dengan pasangan pada saat ini cenderung mengadopsi budaya barat, sehingga perilaku yang dimunculkan bersifat permisif. Selesai sudah penjelasan dari kelompok kita. Sekarang kalian jadi tahu kan perilaku adiksi dan perilaku seks itu bagaimana dan seperti apa. Semoga materi dari kelompok 2 ini bermanfaat ya teman-teman. Mohon maaf jika kelompok kami masih ada kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.